Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu benar menjadi pelita, menjadi terang, untuk menuntun langkah kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi firman Tuhan bagi kita di hari yang berbahagia ini, terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Lukas pasalnya yang ke-13, pasalnya yang ke-12 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.'" Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik kita hari ini berbicara tentang jauhilah ketamakan. Dan judul besar daripada judul perikop yang tertulis dalam Alkitab ini mengatakan orang kaya yang bodoh. Dari topik ini menimbulkan pertanyaan bagi kita Bapak Ibu saudara terkasih, apakah saya yang dimaksud dengan orang kaya yang bodoh tersebut? Tidak ada yang salah Bapak Ibu saudara terkasih jika kita memang berusaha sekarang untuk mengumpulkan harta kekayaan, kita terus bekerja, berjuang supaya kita memiliki kekayaan. Namun apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita saat ini, apakah memang kekayaan itu yang paling utama dalam hidup kita? Atau apakah memang kekayaan itu yang mampu memberikan kebahagiaan bagi kita? Atau memang kekayaan itu yang memberikan jaminan bagi kita untuk sebagai ukuran kesuksesan bagi kita? Tentu Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekayaan bukanlah sebuah jaminan untuk memberikan kebahagiaan bagi kita. Bapak Ibu, mungkin kita memiliki rumah yang besar, tempat tidur yang empuk, namun itu tidak mampu menjamin memberikan tidur yang nyenyak bagi kita. Atau ketika kita memiliki rumah yang sederhana, tempat tidur yang biasa-biasa, itu juga belum tentu memberikan jaminan kita hidup
bahagia. Kita bisa tidur dengan nyaman. Kita tinggal di rumah itu dengan tentram. Namun apa yang membuat kita bahagia, tentram, damai, tergantung bagaimana kita memandang apa yang kita miliki sebagai sumber anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara terkasih, perumpamaan yang dibuat oleh Yesus menegaskan bahwa kita berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Benar, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung kepada kekayaan itu. Apa yang kita cari selama ini ketika kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan tenaga kita, bahkan kita sampai-sampai mengorbankan keluarga kita dengan jarak yang jauh, bahkan mengorbankan kesehatan kita untuk memperoleh harta kekayaan itu. Kalau diperhadapkan dengan teks firman Tuhan, semuanya itu nanti kepada siapakah? Untuk apakah kita semua melakukan hal tersebut? Ketika memang kita tidak memiliki penguasaan diri, ketika kita belum memiliki rasa cukup atas apa yang kita miliki, bahkan kalau memang semua harta kekayaan hanya kita pakai untuk memuaskan diri kita sendiri, ini yang menjadi kritik Allah, perumpamaan Allah yang disampaikan bagi kita saat ini. Maka berjaga-jaga dan waspadalah. Kapan saja bisa timbul pemikiran yang demikian. Bapak Ibu, kita tahu bahwa orang kaya ataupun orang yang sudah dibutakan dengan harta dan orang yang memang selama ini hanya cinta akan uang dan diperhamba oleh diperbudak oleh keinginan kita, ini akan membuat kita semakin beringas dalam hidup ini. Saudara-saudara juga bisa dipandang sebagai musuh. Saudara-saudara juga bisa menjadi lawan bagi kita. Bahkan ketika kita sudah dibutakan oleh harta, keluarga juga sudah tidak kita pandang lagi. Kasih itu boleh saja lenyap daripada kehidupan kita. Saudara mungkin ketika cinta akan harta kekayaan, nyatanya sekarang ada beberapa yang kita lihat, yang kita tahu, atau jangan-jangan diri kita sendiri yang sampai saat ini memiliki konflik dengan saudara-saudara gara-gara warisan daripada orang tua kita. Tentu ini menjadi penekanan juga bagi kita. Seseorang yang kaya tersebut tidak menyadari bahwa sebenarnya harta kekayaan itu bukan jaminan memberikan kebahagiaan bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini Yesus menyebutkan ketika seorang yang kaya memperbesar lumbungnya dan berkata kepada jiwanya, jiwaku ada padamu banyak harta, barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Apakah ada yang salah dengan cara yang demikian? Mungkin kita melihat ya sudah sewajarnya. Kalau kita memiliki segalanya, ya kita harus menikmati. Sudah sewajarnya apa yang kita usahakan selama ini kita nikmati. Namun boleh kita renungkan saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika Yesus mengingatkan, jika jiwamu diambil dalam hari ini juga, jika jiwamu akan diambil daripadamu, bukankah ini merupakan suatu hal yang menyedihkan bagi kita? Segala jerih payah selama ini, namun kita tidak maknai, kita tidak pergunakan untuk kemuliaan bagi Allah. Dan pada akhirnya kita belum sampai menikmati apa yang kita usahakan, Allah sudah mengambil daripada kita. Apakah ada kekuatan dari diri kita untuk menyatakan tidak? Ulang lobe Tuhan. Tidak ada kekuatan dari diri kita untuk menyatakan tidak ketika Allah mengambil semuanya daripada kita. Sebab kita yakini pemilik daripada apa yang kita miliki saat ini adalah Allah itu sendiri. Saudara terkasih, dari perumpamaan ini juga ketika seorang kaya itu menimbun hartanya dan dia mau mengatakan beristirahat dan bersenang-senang. Pada musim-musim virus COVID-19 juga saat ini bagi kita ada beberapa mungkin yang
menimbun hartanya supaya ada bekal tahun depan, bahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Kita diperhadapkan dengan perumpamaan ini dan sangat kontekstual saat ini Bapak Ibu. Apakah memang boleh kita pakai apa yang kita miliki saat ini untuk menyenangkan hati Tuhan dengan memakai harta kekayaan yang Tuhan berikan demi kemuliaan namanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh alangkah sedihnya jika usaha kita berakhir dengan sia-sia. Di dalam ayat yang ke-21 disebutkan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Berarti ada dua kekayaan Bapak Ibu saudara terkasih. Ada kekayaan dunia dan ada kekayaan di hadapan Allah. Bagaimana kita mempergunakan waktu kita? Bagaimana kita sekarang yang menjadi prioritas utama kita, tujuan hidup kita? Apakah hanya memang mencari kekayaan yang di dunia, atau kita sudah berusaha mencari kekayaan di hadapan Allah? Oleh sebab itu saudara dikasihi oleh Tuhan, seorang yang kaya mungkin disebutkan bukan seberapa banyak yang kita miliki, bukan. Tapi memang seberapa besar yang sudah kita berikan, bahkan seberapa besar yang kita syukuri atas semua pemberian Allah. Oleh sebab itu mari kita pakai waktu kita untuk mencari kekayaan yang abadi, bukan kekayaan yang akan binasa. Biarlah Tuhan menuntun kita, membawa kita untuk memaknai anugerah Tuhan lewat kekayaan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami bijaksana di dalam memakai harta kekayaan. Agar kami juga bijaksana di dalam memakai waktu kami, agar tidak menghabiskan hanya untuk mencari kepuasan dunia saja. Kami hanya ingin memuaskan diri kami. Kami hanya ingin mencari keinginan hati kami. Namun kami lupa untuk mencari Allah. Biarlah Bapa, apa yang kami miliki saat ini, kami sadar ini adalah titipan daripada Tuhan. Ketika Tuhan mengambilnya kembali kapan saja, kami juga tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Oleh sebab itu Bapa, ketika Tuhan masih mengizinkan kami memiliki segalanya ini, ajar kami untuk bersyukur dan memakai ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan,